Kepala instruktur, apa yang kau pikirkan? Kata pengawal. 12 orang. Itulah jumlah kandidat 10 penerus iblis yang selamat dari pulau neraka. Awalnya, seharusnya ada 10 anak ajaib yang akan memasuki 10 gerbang iblis dan 2 anak ajaib yang akan menjadi mata dan telinga 10 penerus iblis, seperti yang diperintahkan oleh kepala aula transmisi rahasia. Jadi, totalnya ada 12, jumlah yang awalnya direncanakan untuk seleksi akhir. Tetua Demon Hua Wim Yung mengakhiri trial saat masih ada 2 tempat tersisa. Hukuman jelas akan dijatuhkan. Aku sudah siap menerimanya, kata Hyuk. Ho, utusan dari aliansi demonik Murim akan segera tiba. Aku penasaran bagaimana mereka akan menanggapi perubahan ini. Tidak mungkin wawasan mereka lebih rendah dariku, kata Hyuk. Utusan 10 gerbang iblis akan segera tiba. Aku tak tahu bagaimana mereka akan menerima pembatalan keputusan yang telah mereka buat. Mendengar itu, Baekjeon yang berdiri di samping Hyuk melipat matanya yang tipis, panjang, dan sipit. Kau tak perlu khawatir tentang itu, kata Hyuk. Di dalam kamar tidur di pavilion yang dibangun di pusat pulau neraka, sinar matahari bersinar melalui celah jendela yang terbuka, dan burung-burung berkicau. Eonsol yang sedang berbaring di ranjang kayu yang keras perlahan membuka matanya. Eonsol yang sedang berbaring di ranjang perlahan membuka matanya, merasakan sinar matahari yang tercurah. Jika ini dunia bela diri, aku pasti sudah mati. Untuk pertama kalinya sejak mempelajari jurus itu, ia tertidur setelah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Saat ia duduk dengan tenang dan memeriksa kondisi tubuhnya, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Bau obat, ini pasti tempat perawatan bagi orang yang terluka dan tempat mereka istirahat, kata Eonsol. Sejak awal, Eonsol berpikir jika ia tak masuk 10 besar, ia tak akan mampu bertahan hidup. Namun meskipun tersisa 12 orang, termasuk dirinya, ujian ketiga telah berakhir. Sungguh tak terduga, melihat mereka memilih 12, mungkinkah ada ujian keempat? Keluar dari ruangan, Eonsol tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. Sebuah koridor panjang, pintu-pintu dibangun di sana-sini, tangga-tangga menurun. Pemandangannya mirip dengan koridor penginapan manapun dengan deretan kamar tamu. Apakah ada tempat seperti ini di Pulau Neraka? Ketika ia menuruni tangga, ia memasang bisa melihat interior penginapan 2 lantai. Para pelayan berpakaian rapi sedang membawa makanan atau menerima pesanan, dan di beberapa meja bukankah tersaji hidangan mewah? Eonsol pun masih berpikir, lukanya telah pulih, tidak hanya luka luar, bahkan luka dalam akibat tekanan berulang dari latihan. Tabib demon ini sungguh luar biasa, dia mungkin lebih hebat dari yang aku bayangkan. Tiba-tiba Eonsol melihat beberapa orang sedang menikmati makanan di meja makan yang disediakan pelayan. Di mana aku? Pelayan itu pun menjawab, area pusat Hell Island. Pusat, kata Eonsol. Eonsol pun berkata, aku tidak bisa memasuki wilayah ini saat menyelidiki Hell Island. Jadi ada alasannya. Apa Anda ingin sesuatu? Kata pelayan tersebut. Jika ada hal yang ingin Anda makan, saya bisa mempersiapkannya. Di saat Eonsol sedang makan, ia akhirnya bertemu dengan Seo Jinha. Seo Jinha pun berkata, sambil menyilangkan tangan, Seo Jinha tak bisa menyembunyikan ekspresi tercengangnya. Saat kau yang telah menebas 3 orang dalam sekejap, hampir dibunuh oleh hantu pembunuh, kepala instruktur menghentikan ujian ketiga di tengah jalan. Itulah mengapa kau dan aku masih hidup seperti ini. Apa katamu? Kata Eonsol. Saat Eonsol yang terkejut mengangkat sebelah alisnya, Seo Jinha menggaruk pipinya dengan ekspresi bingung. Apa kau benar-benar tidak tahu? Ya sudah,
4 hari. 4 hari. Baru saat itulah Eonsol menyadari mengapa anggota tubuhnya terasa sedikit lebih kurus. Ia pikir ia hanya kehilangan kesadaran sesaat, tetapi 4 hari telah berlalu.